Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Maria Elvina Putridamayanti, dengan NRP 50266241012. Jadi di sini kita akan mengerjakan lab selanjutnya, yaitu use a port scanner to detect open ports. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Nmap. Jadi port scanner and network mapping. Jadi ini alat untuk mendeteksi adanya ports yang terbuka. Nah, jadi ini background atau skenario-nya. Jadi Network Mapper atau Nmap itu adalah utilitas sumber yang terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Nah, tugas umumnya ini dia memindai mesin lokal untuk menentukan potensi kerentanan termasuk port yang terbuka dan yang tidak terkelola. Nah, semua stasiun kerja itu perlu port dan layanan terbuka untuk berkomunikasi dan melakukan tugas seperti mencetak, berbagi file, dan menjelajahi web. Nah, administrator itu juga perlu Nmap untuk memantau host atau mengatur jadwal peningkatan layanan. Nah, Nmap itu menentukan host apa aja yang tersedia di jaringan, layanan apa aja yang sedang berjalan, sistem operasi apa yang sedang berjalan, dan filter paket atau firewall apa yang sedang berjalan. Nah, di lab ini kita akan menggunakan Nmap di dalam lingkungan VM untuk mendeteksi port yang terbuka. Nah, lalu ini ada Introduction to TCP or UDP ports. Nah, semua komunikasi yang terjadi melalui internet itu dipertukarkan melalui port. Nah, eh, setiap host IP itu bisa menggunakan dua jenis port yaitu TCP dan UDP. Nah, masing-masing itu bisa berjumlah hingga 65.535 untuk setiap eh, alamat IP tertentu. Layanan yang terhubung ke internet seperti browser web, terus email clients dan file transfer service itu menggunakan port tertentu untuk menerima informasi. Nah, oleh karena itu setiap koneksi logis itu diberi nomor tertentu. Nah, nomor port itu juga mengidentifikasi port mana yang harus digunakan untuk mengirim atau menerima lalu lintas saat berkomunikasi. Nah, internet Internet Assigned Number Authority atau IANA itu menetapkan nomor port resmi dan membagi port-port ini tuh jadi 3 subkategori. Nah, yang pertama itu ada well known port, jadi dari nomor 0 sampai 1023, registered ports dari nomor 1024 sampai 49.191, dynamic atau private ports itu dari 49.152 sampai 65.535. Nah, ini adalah port-port yang biasanya digunakan, yang umum untuk digunakan. Nah, lanjut security for logical ports. Nah, setiap port logis itu rentan terhadap ancaman dan menimbulkan kerentanan pada sistem. Nah, tapi beberapa port yang umum digunakan itu mendapat banyak perhatian dari penyerang cyber. Nah, jadi lebih dari 75% serangan cyber itu hanya melibatkan beberapa port umum, jadi common port. Nah, para penyerang itu nge-scan sistem untuk mengidentifikasi port mana yang terbuka pada sistem target. Nah, di sini tuh ada beberapa daftar port yang potensial untuk jadi target paling umum dari para penjahat cyber. Nah, oke, untuk di lab ini tuh kita perlu PC dengan CSE Lab VM yang diinstal di VirtualBox. Oke, jadi kita mulai ke instruction. Jadi step yang pertama itu kita buka terminal window di CSE Lab VM. Nah, kita bakal buka CSE Lab VM. Ini kita start. Oke, jadi ini sudah. Nah, di sini kita diminta untuk buka terminal. Oke, sudah buka terminal. Nah, di sini kita diminta untuk command prompt di sini. Ini adalah nmap localhost. Jadi kita coba nmap
local host. Nah, oke. Di sini sudah terlihat ada beberapa port dan state-nya ditunjukkan ini open. Nah, kita lihat. Nah, sini pertanyaannya, what TCP ports are open? Nah, kita di sini udah ada 4 port, ada 21, 22, 23 dan 631 yang state-nya ini open. Nah, jadi kita lihat di sini 21, 22, 23 dan 631. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Provide a description of the service associated with each open port. Nah, di sini saya sudah tuliskan jawabannya. Untuk port 22 yaitu SSH, yaitu Secure Shell. Nah, itu adalah Remote Administration Protocol yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi remote server di internet. Nah, SSH ini dia mengautentikasi remote user dan menggunakan kriptografi untuk menenkripsi semua komunikasi dari dan kepada remote server. Untuk port 23 itu adalah telnet. Dia menyediakan command line interface untuk komunikasi dengan remote server dan transmit menggunakan clear text. Tapi di situ nggak ada enskripsi. Nah, di port 631 yaitu CUPS ini memungkinkan komputer untuk bertindak sebagai print server. Nah, sistem running CUPS ini bisa menerima print jobs dari klien dan mengirimkan print jobs itu ke appropriate printer. Nah, CUPS ini menggunakan IPP atau Internet Printing Protocol. Nah, untuk yang selanjutnya, research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Nah, saya ketikkan dulu jawabannya. Jadi ini untuk jawabannya, unauthorized user itu cuma butuh username dan password untuk mengakses server melalui port SSH yang terbuka kayak 22 atau 23. Nah, port 22 ini lebih aman, sedangkan port 23 itu mentransfer data dalam bentuk plain text. Nah, port-port ini tuh bisa dieksploitasi untuk akses yang tidak sah. Jadi kayak installing malware, terus mencuri data, terus melakukan penyerangan dan mengganggu layanan. Nah, untuk port UDP 631 ini digunakan untuk CUPS atau Common Unix Printing System itu memungkinkan pencetakan jaringan di Linux. Nah, penyerang itu dapat mengeksploitasi CUPS ini untuk menjalankan perintah dengan hak-hak istimewa kayak elevated privilege atau menyebabkan serangan denial of service atau DOS. Oke, kita lanjut step 3 yaitu use administrative privilege with nmap. Nah, kita akan mengetik sudo nmap spasi minus su localhost. Jadi ini untuk scan komputer UDP ports. Nah, kita coba. Kita buka terminal kita yang tadi, terus kita sudo nmap spasi nmap spasi minus su localhost. Nah, ini kita perlu password untuk Cisco password. Nah, ini masih starting. Nah, oke. Sini sudah terlihat yang open. Oke. Sini juga ada yang tidak ditunjukkan yaitu 997 close ports. Sini ada yang open juga. Oke, kita jawab di sini. What UDP ports are open? Nah, di sini ada 123, 631, 5353. 123, 631, 631, 5353 dan juga yang enggak ada juga 68. Oke. Setelah itu describe the purpose of the UDP services associated with each port. Nah, oke, di sini saya akan ketikkan dulu jawabannya. Oke, ini adalah jawabannya.
Untuk port 67 dan 68 ini menyediakan layanan DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol client server. Nah, di sini DHCP itu merupakan protokol manajemen jaringan yang digunakan pada jaringan internet protokol atau IP. Nah, di sini secara dinamis itu menetapkan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya untuk di hosting di jaringan. Nah, terus informasi ini tuh juga diperlukan untuk host IP untuk berkomunikasi dengan host lain di jaringan IP. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Nah, tadi di sini kita bahasnya 6768 karena sini 68 juga. Nah, oke, di sini kita bahasnya 68, 631 dan 5353. Baik, saya ketikkan dulu untuk jawabannya. Oke, jadi ini untuk yang kedua sudah saya ketik. Nah, port terbuka 68 ini menyediakan layanan Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi port ini memungkinkan hacker untuk mengganggu pengelamatan jaringan dinamis dan dapat digunakan untuk spoofing jaringan dan eksekusi kode jarak jauh. Nah, untuk port 631 itu memungkinkan penyerang cyber menyebabkan denial of service dan mungkin mengeksekusi kode arbitrer. Nah, untuk port 5353 ini digunakan oleh Multicast Domain Name System atau MDNS yang memungkinkan host untuk menyelesaikan nama host ke alamat IP di jaringan kecil. Nah, yang tidak menyertakan server nama, tapi jika port MDNS 5353 ini terekspos di internet, penyerang atau hackernya itu dapat meminta layanan untuk mengumpulkan informasi tentang server dan meluncurkan serangan DOS dengan memasukkan target dan membanjiri jaringan dengan MDNS request. Jadi permintaan MDNS. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetik komen di bawah ini, nmap spasi -sv spasi localhost, nmap spasi -sv spasi localhost, nmap -sv localhost. Oke, kita coba enter. Ini masih starting. Kita tunggu. Oke, jadi ini udah selesai untuk prosesnya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kita bisa menggunakan -sv untuk perform a version detection. Jadi di mana kita bisa research vulnerabilities. Jadi kita bisa mencari kerentanannya. Oke, kita lanjut ke step keempat, yaitu capture SSH keys. Nah, kita akan coba untuk ketik komen ini. Nmap -a localhost. Nmap spasi -a localhost. Oke, nmap -a localhost. Oke, kita oke, masih starting. Kita tunggu proses starting nmap-nya ini selesai. Oke, jadi ini udah selesai untuk proses startingnya. Nah, lanjut kita akan jawab pertanyaan di sini. What are the values of the SSH host keys? Nah, oke, jadi di sini udah ada. Nah, ini SSH host keys. Mungkin kita bisa copy. Oke, kita copy. Ini kita paste. Nah, ini adalah SSH host key-nya. Oke, yang kedua, how would an attacker use this information? Kayak gimana caranya hacker atau penyerang ini menggunakan informasi ini? Oke, saya akan ketik jawabannya.
Oke, jadi ini udah jawabannya. This information could be used to gain unauthorized remote access to get target host. Jadi informasi itu bisa digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh ya, remote access yang tidak berizin kepada target host. Oke, selanjutnya ini ada how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information. Jadi kayak gimana caranya kita mencegah cyber attacker ini dari mencuri informasi kunci kita. Oke, saya akan ketikkan dulu jawabannya. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Send the keys by phone, text, or email. Jadi kita bisa mengirimkan keys by phone, text, or email. Nah, jadi disebutnya adalah pertukaran kunci out of band. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasukkan man and map command untuk membuka manual pages untuk nmap utility. Kita coba di sini, man and map. Nah, oke, di sini udah ada nmap reference guide. Jadi kita bisa baca di sini soal nmap. Jadi nmap adalah network exploration tool and security atau port scanner. Nah, oke, di sini banyak deskripsi tentang nmap. Oke, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke rangkuman. Oke, jadi di sini ada highly vulnerable ports atau ports yang sangat rentan. Jadi banyak port yang harus terbuka agar sebuah host itu dapat berfungsi dalam lingkungan komputasi dan komunikasi secara normal. Namun port umum ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan tidak disusupi dan digunakan untuk menyerang korban dan memberikan akses jarak jauh yang tidak sah atau digunakan untuk membajak host guna berpartisipasi dalam serangan terdistribusi terhadap korban lain. Nah, port 21 dari TCP ini adalah salah satu port yang paling populer bagi hacker atau penyerang. Nah, port ini dirancang untuk mentransfer dan menerima file dari satu host ke host yang lain. Nah, penyerang itu biasanya menggunakan port ini untuk melakukan aktivitas seperti berikut. Jadi transfer, penghapusan dan modifikasi file yang tidak sah, terus transfer kode, terus transfer kode atau muatan berbahaya yang tidak sah, juga ada autentikasi anonim ke sistem file host, juga inject script berbahaya seperti serangan XSS. Nah, yang juga mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Nah, target umum lainnya itu ada port 23 itu telnet. Jadi port ini memberikan akses jarak jauh yang sah ke host IP. Jadi port ini menjadi kerentanan karena data yang ditransfer itu dalam bentuk teks biasa atau plain text. Nah, penyerangan penggunaan port ini tuh bisa melakukan aktivitas sebagai berikut. Jadi, ia mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host. Juga menanamkan backdoor dan jenis kode yang berbahaya lainnya, melihat data dan kredensial sensitif, juga melakukan serangan man in the middle. Nah, juga mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Nah, port favorit lainnya bagi penyerang adalah port 53. Nah, di port ini tuh digunakan untuk DNS atau mencari nama domain saat menjelajah internet atau mentransfer informasi. Nah, port ini adalah jalur keluar paling umum bagi penyerang setelah melakukan serangan. Nah, karena port ini jarang dipantau, penyerang itu menggunakan port ini untuk keluar setelah membersihkan file, log, dan informasi lain untuk menutupi jejak mereka. Nah, port yang paling umum digunakan untuk penyerang itu adalah TCP port 80. Nah, port ini mentransfer halaman web antara server web dan browser host. Nah, penyerang ini menggunakan port ini untuk melakukan aktivitas seperti berikut. Jadi, transfer, penghapusan, dan modifikasi data yang tidak sah, transfer kode atau muatan berbahaya yang tidak sah juga, lalu injeksi script berbahaya seperti serangan XSS juga mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Baik, jadi sekian dari saya untuk lab use a port scanner to detect open ports. Terima kasih.